Assalamualaikum guys, aku lagi berada di kelas Cambridge School of Semawe. Nah, aku mau tanya ke Mr. Fauzar gimana sih cara dia mengajar di kelas anak-anak, cara dia menghadapi anak-anak yang biasanya kalau TK itu belajar bahasa Inggris agak rewel karena sebagian kan belum bisa nulis, terus juga lebih ke menghafal ya, kalau membaca juga masih kurang gitu. Nah, ini ada anak yang beberapa ya tinggal di kelas. Aku rekamnya tadi agak telat nih. Ini hanya tinggal beberapa. Ini Fatir masih kelas 1, yang lainnya udah pulang ya. Ini ada Irsyad yang masih TK. Kira-kira gimana cara Mr. Fauzar mengajar anak-anak ini? Sedangkan juga ada si Al, anak Dr. Hendra itu yang masih TK. Nah, kira-kira gimana cara Mr. Fauzar ngajar gitu? Oke. Halo, jadi kita di Cambridge mengajar anak-anak itu supaya mereka mengenal kosa-kosa kata dasar dulu. Jadi ini belajarnya udah selesai, cuman ada Fatir sama Irsyad yang belum pulang karena mereka mau menyelesaikan kerjaannya dulu. Jadi ada tugas yang mau dia tulis gitu. Jadi kita sistem belajarnya mengajar untuk anak, ibu-ibu di rumah bisa ngajarin seperti ini ya, kayak yang nggak les. Mungkin bisa diajarkan mengenal kosakata sehari-hari dulu, seperti apa itu bahasa Inggrisnya minum, makan, atau nama-nama minuman dan nama-nama makanan. Tapi kalau kita di les itu kita ada TV, coba shoot ke TV. Jadi ini ruang kelasnya. Kita ada TV yang dihubungkan dengan laptop. Ini layar laptopnya. Coba di shoot layar laptopnya. Jadi di laptop ini kita nanti tampilkan kosakata. Jadi ada kosakata ini lebih dekat lagi. Nah, ini ada gambar. Misalnya kita judulnya hari ini makanan. Ini ada gambar supaya anak-anak mudah mengimajinasikan. Misalnya kita maksudkan bahasa Inggrisnya roti. Jadi ada gambar rotinya, ada tulisan Indonesianya. Jadi saya yang ini saya tunjuk ya. Nah, ini seperti ini roti dan ada Inggrisnya. Dan kita ajarkan dia cara membacanya, cara dia membaca bagaimana pengucapan tulisan, pengucapan, sehingga anak-anak tidak hanya tahu Inggrisnya doang, tapi juga tahu cara nulisnya, cara ngucapinnya, supaya mereka tertanam di alam bawah sadar mereka kosakata dasar dari sejak kecil ya, dari tingkat TK, SD, mereka sudah terbiasa dengan kata-kata. Jadi waktu di kelas 3 atau kelas 4 SD nanti sudah sangat mudah untuk merangkai-rangkai kata, kosakata, karena mereka sudah punya modal kosakata. Nomor 8 ice cream ya, bahasa Inggrisnya. Jadi nanti di kelas 3 SD kan mereka lanjut nih belajarnya. Mulai dari kelas 3, kelas 4, kelas 5 itu mereka sudah kita siapkan supaya sudah pinter merangkai kata dan membuat kalimat-kalimat sederhana nantinya. Sehingga sewaktu di SMP nanti mereka ada kelas lanjutan atau di level 2 nanti. Nah, di situ kita akan ajarkan bagaimana berbicara kalimat-kalimat sederhana sehingga nggak ada lanjut lagi. Kelas SMA sudah bisa ke tingkat lanjutan membedakan kalimat formal, kalimat tidak formal, membuat artikel yang panjang, membuat karangan yang panjang, itu sudah bisa dibiasakan di SMA. Kenapa itu penting? Supaya ketika masuk di kelas TOEFL nanti mereka sudah terbiasa dengan bagaimana membedakan formal English dalam bahasa Inggris ya. Fatir mau nanya apa? Wih, bahasa Inggrisnya cake. Oh iya. Ya, jadi seperti itu. Ada pertanyaan ini untuk mamanya. Sebagai orang tua anak mau nanya apa? Misalnya punya anak dan pengen belajar bahasa Inggris, mungkin sering nanya mulai dari mana? Iya. Atau apa yang mau ditanyakan? Ke emak-emak lainnya, kira-kira untuk yang pengen belajar bahasa Inggris itu mulai usia berapa dan apa yang harus mama siapin supaya anaknya bisa belajar bahasa Inggris? Ya, yang pertama 2 hal ya. Di sini bisa dibedakan menjadi 2 hal yang paling penting. Yang pertama, ibu-ibu di rumah harus menyiapkan mentalnya dulu, mental si anak,
supaya tidak mereka tidak merasa salah lingkungan. Kenapa? Karena ada kejadian di mana anak yang terlalu cepat diajarkan bahasa, mereka kesulitan untuk berkomunikasi dengan teman-teman. Jadi kita harus menyiapkan anak-anak, memberi pengertian kepada anak-anak bahwa kita hidup itu ada berbagai bahasa. Jadi hidup di lingkungan sosial itu ada berbagai bahasa. Untuk anak-anak yang dari TK itu kita kasih tahu nih Inggrisnya ya, ini Indonesianya ya. Kalau mau ngomong sama bunda sama mama, boleh pakai bahasa Inggris, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Aceh atau bahasa daerah lainnya. Gitu. Apa mau nanya apa nih? Udah penuh ke belakang, di halaman belakang. Udah, jadi itu mental dulu disiapkan. Jadi psikologi anak itu memahami psikologi anak. Sejak awal itu penting sekali. Seorang ibu tidak boleh memaksakan langsung kamu besok les ya bahasa Inggris. Nah, tidak boleh, tapi pelan-pelan dibuat dia suka dulu. Bahasa Inggrisnya ikan, fish ya, bahasa Inggris dibuat dengan percakapan sederhana. Ayo apa bahasa warna merah bahasa Inggrisnya apa? Warna-warna, angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian dikenalkan dengan abjad A, B, C, D, E, F, G atau dengan lagu-lagu Inggris yang versi anak-anak itu silakan diajarkan untuk anak-anak sehingga mentalnya dia mulai menerima dan siap untuk mengenal banyak bahasa. Itu yang pertama sekali mental, menyiapkan mental anak mencintai bahasa selain bahasa ibu. Selain bahasa ibu maksudnya selain bahasa Indonesia atau selain bahasa Aceh. Ini ada satu hal penting mengenai betapa pentingnya mengajarkan bahasa Indonesia meskipun kita tinggal bukan di perkotaan ya. Jadi untuk daerah misalnya agak sudut kota, misalnya kita tinggal agak jauh dari perkotaan, ikan ya, fish. Jadi kita agak jauh dari perkotaan misalnya ya, jauh dari perkotaan kan bahasanya bahasa daerah tuh, bahasa Jawa atau bahasa Aceh kental. Itu penting sekali untuk anak-anak yang sudah berumur 4, 5, dan 6 tahun diajarkan bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar untuk anak dan guru berkomunikasi. Jadi kita mau mentransfer ilmu bahasa, ilmu matematika, ilmu sosial lainnya dengan bahasa Indonesia, anak-anak sudah mampu menerima apa yang dimaksud oleh guru sebagai sumber belajarnya. Jadi sebagai medianya, receivernya melalui bahasa Indonesia. Tapi kalau anak-anak ini bahasa rumahnya atau bahasa ibunya itu bahasa Aceh, kita sebagai pengajar kadang agak sulit mencari kosakata yang dimaksud oleh dia. Jadi kalau dia di kelas itu kental sekali Acehnya dan belum mengerti, sedangkan mayoritas di kelas itu bahasa Indonesia, maka kerjaan guru satu lagi adalah menerjemahkan dari Inggris ke Aceh. Gitu. Jadi harus kita kasih tahu Inggris, Aceh, Indonesia. Iya, jadi 3 kali belajar. Jadi kalau untuk teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang tinggal di lingkungan yang Aceh sih, harus memberanikan diri atau membiasakan diri mengajar anaknya bahasa Indonesia. Karena di lingkungan masyarakat kita itu ada sedikit cemoohan kalau anak-anak diajarin bahasa Indonesia. Alah, buka pernah anak ke bahasa Indonesia. Kayak orang Aceh bahasa Aceh. Bukan masalah gitu. Masalahnya kalau kita ngajarkan bahasa Aceh untuk anak itu silahkan, tapi alangkah baiknya bahasa Indonesia juga diajarkan. Apalagi sini, kok nggak nampak. Nah, bukan berarti tidak mencintai budaya Aceh ya. Jadi teman-teman juga jangan salah paham, bukan berarti di sini nggak boleh diajarin bahasa Aceh, oke? Kita lanjut lagi, ini wawancara santai. Iya.
Jadi tadi untuk anak-anak ya, karena kita fokus bagaimana mengenalkan bahasa, betapa pentingnya bahasa. Karena di jurnal, beberapa jurnal penelitian, sewaktu saya kuliah S2 dulu menceritakan bahwa salah satu kecerdasan anak itu dimulai dari kecerdasan berbahasa. Anak yang cerdas itu memiliki lebih banyak kosakata dari anak-anak yang rata-rata. Jadi anak-anak yang memiliki kosakata itu kita nggak berbicara bahasa Inggris atau bahasa lainnya, tapi bahasa Indonesia. Anak-anak yang memiliki jumlah kosakata yang banyak dalam bahasa Indonesia, bahasa istilah, mengenal banyak hal dalam bahasa Indonesia, mereka memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah ketika guru menjelaskan dalam bahasa Indonesia, nangkapnya cepat. Jadi bahwa anak-anak usia segini ini diajarkan bahasa ibu dan bahasa pengantar pengetahuan, yaitu kalau di negara kita bahasa pengantar pengetahuan itu dua. Pertama bahasa Indonesia, karena sumber pengetahuan untuk anak-anak itu didapatkan dari bahasa ibunya, kemudian dari buku-buku. Misalnya ketika kita ingin menceritakan teladan dalam kisah dongengnya itu kan dalam buku cerita itu kan nggak dalam bahasa daerah. Tapi kalau kita mau beli buku dongeng untuk anak, bahasa apa? Nggak bahasa Indonesia. Kita mau nonton video tentang kisah-kisah Nabi, belum ada dalam bahasa Aceh, adanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian ketika kita ingin bercerita tentang mengajarkan matematika atau mengajarkan pengetahuan yang sederhana terhadap anak, lagi-lagi buku-buku anak itu tertulis dalam bahasa Indonesia. Jadi alangkah baiknya umur 4, 5, dan 6 tahun sudah bisa diajarkan bahasa Indonesia, meskipun umur ketika dia mulai bisa berbicara, dia ngomongnya itu bahasa Aceh gitu ya. Dan kita kan tinggal di Aceh, jadi saya berbicara tentang orang-orang yang tinggal ini Bang. Fatir, Irsyad di luar dulu ya. Boleh tunggu di luar, tunggu dijemput. Tunggu di luar dulu ya, tunggu dijemput ya. Fatir, Irsyad tunggu di luar nah ya. Jadi walaupun kita udah ngajarin bahasa Aceh dari mereka lahir sampai mereka sudah pintar berbicara, sesegera mungkin juga dikenalkan bahasa Indonesia, dengan tujuan bahasa Indonesia adalah bahasa pengantar ilmu pengetahuan. Jadi berbagai disiplin ilmu itu bisa lebih mudah diajarkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Itu kemudian kan lingkungannya udah kita bentuk nih di Indonesia rata-rata. Kemudian di kelas juga bahasa Indonesia, di ruang belajar juga menggunakan bahasa Indonesia. Kalau mau mencari video-video pengetahuan juga bahasa Indonesia. Nah, untuk mereka yang hampir 90% menguasai bahasa Indonesia dengan baik, mungkin yang 90% sudah menguasai bahasa Indonesia, atau kan anak-anak jumlah kosakatanya, jumlah pemahaman terhadap istilah, jumlah pemahaman terhadap kekayaan berbahasa nggak ada yang 100%. Jadi anak-anak itu masih belum kaya dengan bahasa. Ya kok bisa gitu kan? Ya karena mereka ruang lingkup anak-anak ya dunianya anak-anak. Nah ketika mereka sudah menguasai 80-90% kekayaan bahasa, itu ada baiknya memang sudah bisa itu di switch itu dialihkan, dikenalkan lagi dengan bahasa Inggris ya, bahasa Inggris atau bahasa lain yang ingin dikenalkan. Boleh bahasa Arab, boleh juga bahasa istilah, boleh juga bahasa, misalnya kalau mereka ingin mengenal tentang bahasa Cina, bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu nggak apa-apa, boleh. Karena dasarnya kemampuan anak-anak hingga usia 15 tahun, kemampuan otak anak-anak itu mampu menyerap hingga hampir 16 bahasa. Jadi kalau misalnya kita sebagai anak-anak, sebagai remaja atau anak-anak, jadi usia 1 sampai 7 tahun 2 bahasa, usia 7 sampai 15 atau 10 tahun, 10 atau 15 tahun
itu udah bisa dikenalkan 4 bahasa, itu nggak apa-apa, nggak akan memberatkan kinerja otak mereka, itu nggak masalah. Itu yang jadi masalah ketika mereka belum siap mentalnya, ketika mereka nggak siap, tiba-tiba tidak dijelaskan bagaimana mereka harus memahami bahwa ini lingkungan sosialnya Inggris atau lingkungan sosialnya Indonesia atau lingkungan sosialnya bahasa Aceh. Mereka tidak memahami kekayaan berbahasa seperti itu jadi masalah. Betapa banyak anak-anak yang tidak dikenalkan kekayaan berbahasa itu kesulitan dalam belajar. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau udah terbiasa dengan bahasanya sendiri, menunggu anak-anak misalnya dengan istilah nggak apa-apa, nanti dia bisa sendiri dia. Itu kurang efektif, bukan nggak bisa, tapi kurang efektif ketika kita menunggu anak-anak itu bisa sendiri. Anak-anak yang dari kecil udah bahasa Aceh, sampai sekolah bahasa Aceh, sampai kelas 2 masih bahasa Aceh, tiba-tiba kita berharap anakku bahjit geroy bahasa Indonesia, anak apa yang pernah gede di bahasa Indonesia. Nah, itu kurang efektif di dalam proses belajar nanti. Kenapa? Karena ketika gurunya menjelaskan dengan bahasa Indonesia, dia membutuhkan loading, membutuhkan waktu untuk mencerna, ini guru saya ngomong apa, ini guru saya lagi cerita tentang apa. Nah, itu maksudnya. Jadi usahakan ketika mereka sudah berumur 4, 5, 6 tahun, walaupun lingkungan mereka lingkungan Aceh, ajarkan bahasa Indonesia. Nah, jadi mereka sudah kenal bahasa Aceh, udah bisa bahasa Indonesia. Nah, di SD kelas 1 nanti, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, ajarkan bahasa Inggris sederhana. Misalnya warna, angka, abjad, nama buah, nama hewan, nama pekerjaan, nama keluarga dalam bahasa Inggris. Ini ajarkan dulu. Ajarkan. Bahasa Aceh misalnya, kita mau bilang bahasa Aceh untuk makan, Pak Jobu, makan nasi Pak Jobu, minum air, JMI. Nah, bahasa Indonesianya kita kasih tahu, makan nasi nak, minum air. Nah, bahasa Inggrisnya juga dikenalkan, meskipun nggak hafal nggak apa-apa, dikenalkan saja dulu. Makan nasi, have your breakfast for this morning. Udah sarapan pagi ini, breakfast. Kalau bahasa Inggrisnya breakfast, sarapan. Eat rice, makan nasi. Minum, drink. This is your drink. Ini minumanmu, drink, let's drink. Yuk minum. Kopi, coffee. Warna, nama-nama hewan. Kucing, miong. Cat, itu. Kemudian juga bahasa-bahasa sederhana dalam bahasa Inggris lainnya dikenalkan, nggak dipaksakan atau nggak dibombardir, diterus-teruskan dengan bahasa, enggak, supaya mereka memiliki keberagaman berbahasa, ya. Betapa pentingnya kita mengenalkan keberagaman berbahasa kepada anak sehingga dia cepat bergabung dalam dunia globalisasi ini. Jadi kan di dunia remaja itu cepat sekali perputaran bahasa itu, impor istilah kosakata bahasa itu kan cepat. Misalnya kita dulu nggak pernah dengar kata, kalau anak-anak biasa ya, nggak pernah bilang liburan yuk. Misalnya liburan yuk, ya dalam bahasa Aceh mereka sampaikan. Tetapi kalau sekarang bilangnya healing, healing yuk. Jadi padahal kata heal itu berasal dari bahasa Inggris, kosakata Inggris itu heal artinya menyembuhkan. Orang stres mau menyembuhkan jiwanya yang mumet, sumpek, bosan di rumah, ya mereka healing. Cuman udah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, jadilah healing gitu. Jadi adopsi jadi bahasanya. Jadi istilahnya kayak liburan gitu. Padahal yang dimaksud itu untuk orang-orang yang butuh terapi jiwa, ya, itu healing, penyembuhan, proses penyembuhan. Itu. Jadi
kalau apa itu bahasa-bahasa istilah anak gaul sebagainya, mereka kan nggak bisa bergaul, nggak bisa nyambung dalam pergaulan. Kelihatannya kayak nggak paham apa-apa sih kamu. Padahal kalau mereka belajar bahasa Inggris lebih dulu, duluan mengenal bahasa Inggris di kelas 4, 5, 6 dan sebagainya dengan berbagai istilah asing itu, mereka lebih cepat menuju dunia global yang lebih cepat. Itu kalau untuk anak usia SD SMP. Tapi kalau di les kita kan udah menyiapkan kurikulumnya beda. Kalau di kursus itu sudah ada kurikulum untuk anak. Jadi tadi saya berbicara untuk yang di rumah, yang ibu-ibu di rumah mau ngajarin anaknya bahasa Inggris. Saya mulai dari mana ya? Dari itu tadi yang saya kasih tahu tadi. Dari abjad dulu, dari nama warna, ABC, warna kan, abjad itu ABC, kemudian warna, kemudian angka, kemudian nama hewan, nama tumbuhan, kata benda, itu aja dulu gitu. Sehingga nggak nol kali lah bahasa Inggrisnya anak-anak kita itu nggak nol kali lah. Jangan ada istilah yes no aja gitu, jangan istilah nggak tahu apa-apa gitu kan gitu. Jadi waktu SD kekayaan kosakatanya udah banyak, sehingga mereka di SMP SMA itu tinggal belajar aturan-aturannya saja, aturan-aturan dalam berbahasa, misalnya bahasa formal, bahasa informal, susunan kalimat. Nanti di SMA saya sarankan di kelas 3, kelas 2 ya, jangan kelas 3. Kelas 3 udah sibuk di sekolah, itu sibuk sekali kelas 3, sayang, kasihan kita lihat. Kelas 2 itu, kelas 1 dan kelas 2 SMA, saya sangat menyarankan untuk mengikuti kelas intermediate level bahasa Inggris di tingkat 2 itu penting sekali supaya mereka siap masuk kelas TOEFL. Karena apa? Kebanyakan mahasiswa ya, anak SMA yang mau jadi mahasiswa itu mereka ingin sekali kuliah ke luar negeri, tetapi ketika ditanya kemampuan bahasa Inggrisnya, saya masih nol, mister. Kayak mana ya? Saya pengen kali kuliahnya di luar negeri, dapat beasiswa kayak orang-orang, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya saya nol kali. Gimana ini? Boleh nggak saya masuk tes TOEFL langsung? Itu saya nggak menyarankan untuk tes TOEFL atau tes IELTS. Jadi tes TOEFL atau tes IELTS adalah tes sebagai syarat bahwa kita bisa berbahasa Inggris. Bukti bahwa seseorang bisa bahasa Inggris itu adalah dengan mengikuti tes TOEFL. Kalau nilainya tinggi berarti dia pintar bahasa Inggrisnya. Tes TOEFL atau tes IELTS itu sebagai bukti bahwa kamu bisa berbahasa Inggris, kita bisa berbahasa Inggris itu dengan mengikuti tes TOEFL. Dengan adanya tes TOEFL atau tes IELTS, seseorang itu bisa mendapatkan mudah dan bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Karena di luar negeri kan belajarnya, dosen-dosennya kan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, buku-bukunya kan dalam bahasa Inggris, membuat penelitian kan dalam bahasa Inggris. Jadi mana mungkin kita yang nggak bisa bahasa Inggris bisa kuliah ke luar negeri yang mereka semua ngobrolnya bahasa Inggris. Jadi gimana caranya? Caranya dari SMA tadi, dari SMA kelas 1, kelas 2 sudah dikenalkan dengan bahasa Inggris, dan kalau sudah berada di level 2 tadi, di level 2 di intermediate atau upper intermediate, itu sudah sangat bagus untuk masuk ke kelas bimbingan TOEFL atau bimbingan IELTS. Sehingga kelas 3 mereka sudah siap untuk S1 daftar beasiswa, baik dalam atau luar negeri. Nah itu. Tapi kalau secara instan bisa nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan cepat bahwa hari ini saya tes kemampuan bahasa Inggris, besok langsung daftar dapat beasiswa, nggak ada. Semua ibu-ibu ya, ini ada memang gibahnya ibu-ibu. Kalau gibahnya ibu-ibu, lihat deh anak dia itu udah kuliah ke luar negeri, anak saya kok nggak bisa ya. Ibu-ibu sering ngomong itu dan sering nanya ke saya, Pak, kenapa ya anak tetangga itu kuliahnya ada yang lulus UI, ada yang lulus ITB, ada yang lulus ke Malaysia, ke Brunei, ada yang ke Australia. Anak saya kan pinter, kok nggak bisa? Anak saya kan lulusan pesantren, kenapa nggak lewat kuliah ke luar negeri? Kenapa nggak dapat beasiswa? Ini persoalannya, Bu. Kemampuan speaking seseorang dalam berbahasa Inggris ini yang udah pinter ngomong aja itu belum tentu lewat dapat beasiswa, karena yang dites itu adalah soal tertulis. Soal tertulis itu ada aturan sendiri. Kayak kita tes nilai bahasa Indonesia. Kita ngomong bahasa Indonesia, waktu dites kemampuan berbahasa Indonesia
nilainya B atau nilainya 7, 8. Padahal orang Indonesia harusnya 10 lah nilainya atau 9. Itu. Tapi kenapa bahasa Indonesia itu waktu kita di ujian bahasa Indonesia bisa dapat nilai 7? Padahal kita orang Indonesia dari lahir ngomong bahasa Indonesia. Itu karena bahasa formal yang dites itu bahasa Indonesia, bahasa formal. Nah, Inggris juga gitu. Kalau mau tes kerja, mau tes ke luar negeri, tes TOEFL, tes IELTS, itu bahasa Inggris formal yang berbeda dengan bahasa Inggris yang gaul, bahasa Inggris gaul atau bahasa Indonesia gaul. Itu beda, nggak sama. Itu nggak sama antara kemampuan kita pinter ngomong bahasa Inggris dengan pinter berbahasa yang baik dan benar dalam bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris juga ada bahasa Inggris yang baik dan benar. Sama seperti bahasa Indonesia ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi meskipun anak ibu sehari-harinya ngomong bahasa Inggris, itu belum tentu lulus TOEFL atau lulus IELTS. Apalagi anak ibu yang kemampuan bahasa Inggrisnya 0. Sedangkan anak tetangga tadi yang lulus ke luar negeri, dia mohon maaf, dia udah les dari SD, dari ibu udah lihat tadi ada anak TK les bahasa Inggris, kemudian udah TK les bahasa Inggris, lanjut ke SD masih belajar bahasa Inggris ya. Kami nggak menyarankan, saya nggak mau bilang harus les di Cambridge, bukan itu maksud saya. Maksud saya ketika anak-anak yang sudah terbiasa belajar bahasa Inggris secara formal mulai dari TK, SD, SMP, SMA, biasanya mudah untuk lulus, mudah untuk lewat dapat beasiswa. Demikian ibu-ibu ya. Nah, ini saya cerita karena kebetulan kita lagi ngobrol-ngobrol santai sama anak-anak hari ini ya. Kelas anak-anak hari ini itu campuran, ada yang TK, ada yang SD kelas 1, kelas 2. Jadi mereka masih belajar basic hari ini. Nah, jadi saya rasa ini memang ngobrol santai tapi sangat penting untuk dipahami bagi kita yang punya anak di rumah. Gitu Bu ya. Ini video saya udah terlalu panjang nih obrolannya, nanti tolong dibuat part 1 sama part 2 aja biar mudah uploadnya dan mudah untuk dipahami. Oke, ibu-ibu yang ada pertanyaan, mama, bapak-bapak yang ada pertanyaan mengenai bahasa, silakan ditanyakan ya. Jangan dipendam sendiri atau jangan berasumsi. Artinya jangan ditebak bahwa mana ada itu gini, enggak. Kita jelas jangan di opini sendiri, jangan dimikir sendiri. Mari berbagi pendapat. Mana tahu saya bisa membantu keluhan atau masalah pendidikan anak. Gitu. Mana tahu saya, karena di Cambridge itu juga saya selain mengajar bahasa Inggris, karena kebetulan background S2 saya itu kan manajemen pendidikan. Jadi saya bisa memberikan solusi lain terhadap kendala pendidikan. Jadi kalau teman-teman mahasiswa, ibu-ibu, bapak-bapak ada kendala nih, anaknya malas belajar, anaknya nggak suka bahasa, anaknya nggak tahu mau kuliah jurusan apa, itu bisa konsultasi dulu. Karena banyak sekali ya mahasiswa yang udah kuliah dan les di Cambridge, mereka curhat tentang nyesal ya ikut jurusan ini, nyesal ya kuliah di sini. Itu karena dari awal mereka salah ngambil jurusannya. Itu nanti saya berikan tips dan jawaban-jawaban lain atau curhat lagi atau cerita lagi di video lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.